Oke, Bu Nining ulangi. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya sel saraf ada 3, sensorik, motorik, dan asosiasi. Sekarang Bu Nining jelaskan dulu yang sensorik. Sensorik dikatakan juga dengan aferen, di mana dendritnya waktu menerima rangsangan dari luar akan diterima oleh reseptor. Jadi di dalam dendrit ini ada sel saraf yang namanya reseptor. Reseptor selanjutnya akan memberikan kemana? Nah ini kamu lihat. Dan neuronnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Nah, fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf. Jadi di sini ada rangsangan, ya. Terus kemudian pada dendrit itu akan terdapat yang berperan yaitu reseptor untuk menyampaikan ke otak, ya. Terus selanjutnya motorik. Motorik itu dendritnya berhubungan dengan neuron lain dan neuronnya berhubungan dengan efektor. Nah, efektor itu siapa? Organ kita, baik itu kulit, perasa, pengecap, pendengar, penglihatan dan sebagainya atau indera kita, ya anak-anak ya. Jadi di situ kita akan menghubungkan 3. Kalau asosiasi itu yang menghubungkan antara sensorik dan motorik. Misalnya sekarang, oh di sini saya ada jarum nih, ada jarum atau ada duri. Terus kemudian mengenai kulit kita, apa yang akan kita rasakan? Apakah kamu akan diam saja? Apakah kamu, aduh nikmatnya duri ini, aduh enaknya jarum yang mengenai tubuhku ini, apakah seperti itu? Tentunya tidak, ya. Terus apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan menghindari. Nah, proses menghindari ini melibatkan 3 sel saraf tadi, baik itu sensorik, motorik, ataupun asosiasi. Misalnya, ini kena duri, kena dendritnya kan? Ya, di dalam dendrit itu ada sel sarafnya. Siapa yang berperan? Yaitu reseptor. Nah, kemudian setelah diterima reseptor, di sini akan digerakkan oleh sel motorik, saraf motorik menuju kemana? Ke otak. Nah, otak ini tugasnya untuk apa? Untuk menanggapi. Nah, untuk menanggapi kena duri nih, ya kena duri. Sensorik menanggapi, reseptor menanggapi, ya. Yang berperan adalah sensorik menanggapi, menyuruh ke otak. Otak selanjutnya memerintahkan ke motorik. Motorik yang berperanan adalah siapa? Efektor organ kita untuk menghindari. Ya, itu kalau yang termasuk di dalam sadar, gerakan sadar. Jadi yang berperan adalah sensorik dan motorik. Tetapi beda kalau pada gerakan tak sadar atau refleks. Misalnya, kena ada puntung rokok, kamu jalan, cus gitu, langsung pasti kamu akan teriak. Waktu teriaknya itu adalah yang berperan adalah siapa? Sensorik dengan asosiasi. Karena di dalam asosiasi yang berperanan itu adalah sumsum tulang belakang. Jadi yang membedakan sekaligus anak-anak ya. Kalau gerak sadar itu yang berperanan adalah otak, mulai dari sensorik yaitu reseptor, terus kemudian motorik memerintahkan ke otak ya untuk menanggapi efektor yang menanggapi itu indera kita, di mana di situ ada asosiasi yaitu antara sensorik dan motorik. Kalau gerak tak sadar atau refleks itu adalah sensorik dengan asosiasi langsung. Jadi reseptor yang mengenai dendrit kita, terus kemudian tanpa melalui otak, langsung melalui sumsum tulang belakang untuk menanggapi motoriknya yaitu efektor ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi berdasarkan fungsinya, sekarang berdasarkan tempatnya anak-anak. Berdasarkan tempatnya, di sini neuron asosiasi dibedakan menjadi 2, yaitu ada konektor dan juga ada adjustor. Apa yang membedakan? Kalau konektor menghubungkan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Adjustor menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik. Nah, kalau adjustor ini adalah lebih ke sistem gerak yang kita sadari. Sedangkan kalau konektor itu adalah ke gerak refleks ya, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan impuls atau saraf. Impuls saraf merupakan rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar melalui siapa? Dendrit tentunya ya. Kemudian dibawa oleh neuron atau pulsa elektrik yang menjalani selaput saraf. Nah,
sehingga dapat menyebabkan suatu gerakan. Nah, gerakan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerakan sadar dan ada gerakan refleks. Nah, ini kalian tentu tahu. Nah, ini anak-anak siklusnya. Nah, siklusnya untuk gerakan sadar dan gerakan tak sadar. Kalau gerakan sadar ini ya, impuls atau rangsangan reseptor yang menerima saraf sensorik otak saraf motor ke efektor ya. Kemudian kalau refleks, kamu lihat di sini impuls ada rangsangan reseptor saraf sensorik langsung sumsum tulang belakang dan motorik. Jadi yang membedakan adalah di sini anak-anak, di sini. Kalau di sini setelah sensorik ini ada otak, kalau di sini ada sumsum tulang belakang ya. Terus kemudian yang berikutnya yaitu jenis sistem saraf. Jadi sistem saraf di situ ada dua. Yang pertama yaitu ada sistem saraf pusat dan yang kedua yaitu ada sistem saraf tepi. Nah, nanti ada dua ya, yaitu ada sistem saraf pusat dan juga ada sistem saraf tepi. Nah, sekarang kita akan membahas dulu adalah sistem saraf pusat. Ya, anak-anak, di sini ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Sekarang kita akan membahas dulu adalah terkait dengan sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat, di situ yang akan mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Nah, di mana hal ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar tubuh ataupun dari dalam tubuh. Nah, kemudian selanjutnya di dalam sistem saraf pusat terdiri dari siapa? Terdiri dari otak yang pertama dan yang kedua yaitu terdiri dari sumsum tulang belakang. Nah, ini. Jadi sistem saraf pusat tadi adalah menerima rangsangan baik itu dari dalam tubuh ataupun dari luar tubuh. Di dalam sistem saraf pusat terdiri dari dua yaitu ada otak dan juga ada sumsum tulang belakang. Di dalam otak itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada siapa saja? Ada otak besar, ada otak tengah, ada otak kecil dan juga ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, kalau kamu lihat otak kita itu seperti ini anak-anak. Otak kita tersusun dari ini. Jadi ada otak besar ini ya. Ini yang ditunjukkan otak besar, terus kemudian ada otak kecil ya, terus kemudian ada sumsum jembatan Farrell ini adalah sumsum medula oblongata ya, terus kemudian ada otak tengah ya, ada otak tengah. Sekarang kita perlu tahu dulu yang pertama yaitu otak besar. Otak besar atau cerebrum. Otak besar atau cerebrum itu ada 3 bagian. Ada occipitalis, ada parentalis dan juga ada frontalis. Nah, sekarang kita lihat ya anak-anak ya di sini ya. Ini otak besar kita atau cerebrum itu ada 3 bagian, yaitu bagian mana saja? Yaitu ada bagian frontalis, yaitu bagian depan, terus kemudian ada bagian parentalis. Parentalis itu adalah berkaitan dengan penglihatan, yaitu di bagian tepi, dan juga ada temporalis. Temporalis itu berkaitan dengan pendengaran, ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, kita lihat, nah di sini otak depan pengendali gerakan otot kita. Oksipital itu adalah penglihatan dan temporalis itu adalah pendengaran. Terus kemudian otak tengah terletak di depan otak bagian kecil berfungsi sebagai lobus opticus yang berkaitan dengan gerak refleks mata. Di mana letaknya Bu? Kan tadi dikatakan di depan bagian dari otak kecil. Otak kecil di sini berarti ada di sini anak-anak. Nah, ini yang dikatakan sebagai otak
tengah berkaitan dengan gerak refleks optikus atau gerakan refleks mata. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi udah otak besar, otak tengah, sekarang otak depan. Otak depan itu terkait dengan nih, terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima rangsangan dari reseptor. Nah, terus kemudian hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu, pengaturan nutrisi, pengaturan agar tetap sadar, penumbuhan sikap agresif. Nah, di sini kalau talamus menerima semua rangsangan reseptor kecuali bau dan meneruskan ke sensorik ya. Jadi di mana letaknya? Kalau otak depan itu letaknya di sini. Sini adalah otak depan. Ini adalah otak depan. Yang terdiri dari siapa? Talamus dan hipotalamus. Hipotalamus. Kalau yang talamus tadi, dia akan menerima rangsangan berupa menerima rangsangan dari reseptor dan meneruskannya ke sensorik kecuali bau-bauan ya. Terus kemudian kalau hipotalamus itu yang mengatur suhu, menentukan kita tetap sadar ya dan sebagainya. Otak kecil itu adalah menjaga keseimbangan. Nah, makanya kalau kalian misalnya jatuh ngeblak gitu ya ke belakang, itu adalah kamu akan pingsan atau akan pusing. Itu kenapa? Karena keseimbangannya tidak seimbang. Nah, jadi otak kecil ini akan menjaga keseimbangan tubuh. Akan menjaga keseimbangan tubuh ya. Seperti itu. Terus berikutnya yaitu ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Di mana medula oblongata ini adalah antara otak dengan sumsum tulang belakang. Jadi di bagian leher yang belakang ini adalah merupakan medula oblongata ya. Selanjutnya yaitu ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, beda kan sama sumsumnya, tetapi yang satunya medula oblongata itu lanjutan yang berkisar antara otak dengan sumsum tulang belakang. Kalau sumsum tulang belakang memang sumsum tulang belakang. Nah, ini sumsum tulang belakang terdapat di rongga tulang belakang yang fungsinya menghasilkan impuls dari dan ke otak yang menyebabkan gerak refleks seperti yang sudah Bu Nining sampaikan tadi. Nah, selanjutnya ini yang berikutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf yang membawa impuls atau rangsangan dari mana? Dari sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi itu saya bentar tak carikan biar kehapus. Ya. Sistem saraf tepi itu sekarang ini membawa impuls atau rangsangan dari dan ke sistem saraf pusat. Di sini ada dua, yaitu ada sistem saraf sadar atau somatis dan juga ada sistem saraf tak sadar atau otonom. Jadi nanti dia kerjanya akan berlawanan. Nah, sistem saraf somatis yaitu sistem saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motoris dan cerebrum. Sedangkan kalau otonom itu adalah rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ dalam. Bekerjanya saraf otonom dibedakan menjadi dua. Apa saja itu? Yaitu ada simpatik dan parasimpatik. Berarti dia bekerjanya berlawanan. Satunya cepat, satunya lambat. Satunya lambat, satunya cepat, dan sebagainya. Nanti kamu perhatikan pada sajian gambar berikut ini.
Nah, yang terakhir yaitu gangguan pada sistem saraf, ada epilepsi, ada meningitis, ada ensefalitis, dan sebagainya. Silakan kalian pahami. Semoga penjelasan dari Bu Nining ini bisa dipahami terkait dengan sistem saraf. Terima kasih, tetap jaga kesehatan kalian, kebersihan kalian, dan yang tidak kalah penting adalah selalu tetap jaga iman kalian. Sekian anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.